jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bi ihsan wa adkhalana ala qulubina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikud rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ruhul haqq wa shahibul bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumil wazan, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah, pertama-tama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua sebagai hambanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kehadiran kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada hari ini yang mulia ini khatib menyeru pada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauh segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala yang diperintahkan yang untuk kita semua. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang pada kita tanpa kita sangka-sangka sebelumnya. Alhamdulillah kita bersama sedang berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, yaitu tepat tanggal 16, bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Beliaulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir zaman, tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini seyogyanya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri tauladan yang amat mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baihaqi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia ini, ke seluruh dunia atau muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan menyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa saja yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktikkan dan mengimplementasikan dengan nyata kasih sayang ini bentuknya dan universal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
bahkan kepada orang-orang musyrik pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku santun dan senantiasa mengasihinya. Tidaklah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya yang sengaja memusuhinya. Namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan yang lebih kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari batu. Kala itu malaikat menjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dibolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana semuanya akan wafat. Namun apa sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucunya dari mereka adalah orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang Islam. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang yang musyrik dan kafir. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidaklah diutus ke dunia ini sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berperang. Di tengah peperangan pamannya terbunuh oleh seorang orang hitam, yaitu namanya Wasi, seorang budak berkulit hitam. Wasi tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perut pamannya. Hal ini membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, sakit hati, dan amat marah kepada Wasi. Bayangkan paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi suatu ketika Wasi datang menghadap Rasulullah dan menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam. Nabi pun memaafkannya meski beliau tidak mau melihat wajah Wasi, dikarenakan akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuh pamannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat pemaaf atau memaafkan yang sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudil apa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia, di antara kita. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya, yang mana kita pun harus bisa mencontoh dan meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dunia, yang mana penuh dengan kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bi dzikri ni'mati alaina id kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mabthu ila mardhatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaman tamman alaihi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amrakum bi amrin bada bi nafsi wa thanna bi malaikatil qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa arba'ati khulafai rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sayyidil sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sujami awalatal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa ansur man khadalal muslimin waj'al baladana hadi aminata mutmainah wa sa'iri buladil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihaqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi wa zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.